Negosiasi internasional ini menerapkan prinsip menang-menang, jadi bukan kalah menang, tidak ada pihak yang dirugikan. Kesepakatan internasional secara adil dan diharapkan dapat memenuhi harapan kepentingan dari kedua belah pihak. Saya Farel, perwakilan dari Rals Company. Mempersiapkan diri dengan baik. Jadi kita harus mempersiapkan diri sebelum masuknya proses negosiasi. Hi everyone, welcome back to B1 Talks. Always be number one. So, tema kita kali ini adalah anak muda berbicara perihal dunia. Wah, Menarik banget gak sih? pastinya. Tapi nih, kira-kira topik utamanya apa sih Nurlisa? Oke, jadi kita bakalan ngebahas tentang negosiasi internasional nih. Wah, menarik banget tuh. Gak sabar banget sih. So, let's get started. Tak kenal maka tak sayang. Pastinya kita harus tahu dulu nih pengertian dari negosiasi internasional itu sendiri. Mengenal kata negosiasi, pastinya kita udah nggak asing. Negosiasi itu merupakan suatu cara untuk menetapkan suatu kesepakatan, baik dari satu pihak, dua pihak, maupun lebih. Lalu, si kedua belah pihak ini tuh menyetujui apa dan bagaimana tindakan yang akan dilakukan. Nah, pada negosiasi internasional ini menerapkan prinsip menang-menang, jadi bukan kalah menang, tidak ada pihak yang dirugikan. Harapannya adalah seperti itu. Nah, jika berbicara cakupannya negosiasi internasional berarti hanya berbicara perihal negosiasi internasional cakupannya. Selanjutnya, tujuan dari negosiasi internasional itu apa sih? Jadi, tujuan dari negosiasi internasional adalah bersama-sama menemukan kesepakatan internasional secara adil dan diharapkan dapat memenuhi harapan kepentingan dari kedua belah pihak yang terlibat dalam proses negosiasi internasional berlangsung. Selain itu, tujuan dari negosiasi adalah untuk mendapatkan keuntungan, menghindarkan kerugian, dan memecahkan masalah yang ada. Nah, negosiasi internasional ini memiliki beberapa macam cakupan. Wah, ada apa aja tuh? Ada 3 nih teman-teman. Yang pertama, antar negara. Misalnya nih, kesepakatan pembagian wilayah antara Indonesia dengan negara Malaysia. Lalu yang kedua, antara perusahaan. Misalnya Indonesia terkenal dengan rempah-rempah. Nah, negara atau perusahaan Singapura ini ingin bekerja sama dalam bidang rempah bersama perusahaan di Indonesia. Yang ketiga sekaligus terakhir itu contohnya antara 2 atau lebih pihak yang ingin bekerja sama atau tawar-menawar untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, tujuannya itu tuh banyak, bisa terkait ekonomi, politik, ataupun persahabatan. Nah, teman-teman, biasanya masalah apa aja sih yang dapat dinegosiasikan dalam negosiasi internasional? Nah, masalah yang dapat dinegosiasikan dalam negosiasi internasional adalah yang pertama itu biasanya masalah perdagangan, seperti pembatasan perdagangan, kuota impor-ekspor, tarif, pengakuan standar internasional, dan masalah perlindungan kekayaan intelektual itu dapat menjadi cakupan perdagangan. Dan yang kedua, ada masalah sosial dan budaya. Masalah kebudayaan dan sosial, negosiasi tentang kebudayaan dan sosial dapat mencakup isu-isu seperti pengakuan hak asasi manusia dan juga pengakuan budaya. Yang ketiga, ada teknologi dan inovasi. Nah, ini tuh membahas perundingan tentang teknologi dan inovasi yang dapat mencakup isu-isu seperti hak paten, hak kekayaan intelektual, standar teknologi, dan akses teknologi. Dan masih banyak masalah lainnya yang dapat dinegosiasikan seperti masalah lini produk, masalah pemasaran, pendanaan, tugas-tugas manajerial, dan masalah pemilihan tenaga kerja. Itu biasanya menjadi masalah yang dapat kita negosiasikan dalam negosiasi internasional. Di dalam berlangsungnya proses negosiasi internasional nih teman-teman, pastinya ada yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Nah, kira-kira apa aja tuh? Nah, hal yang seharusnya kita lakukan dalam negosiasi internasional itu yang pertama, mempersiapkan diri dengan baik. Jadi kita harus mempersiapkan diri sebelum masuknya proses negosiasi.
Kita harus mulai dari mempelajari budaya, adat istiadat, dan memahami bahasa dari negara tujuan. Yang kedua kita harus bersikap profesional dan sopan selama menjalani proses negosiasi. Nah, jangan sampai terlibat dalam suatu konflik atau debat yang tidak perlu dilakukan. Yang ketiga, kita seharusnya mendengarkan dan memahami pandangan dan kebutuhan dari pihak lawan. Dan yang keempat, kita harus menjaga komunikasi agar tetap jelas dan juga terbuka. Jangan terlalu cepat untuk berasumsi dan jangan takut untuk bertanya apabila kita tidak mengetahui tentang suatu hal tersebut. Dan yang kelima, yang terakhir, kita harus tetap fokus pada tujuan dan pastikan kita memiliki batas yang jelas dalam melakukan hal yang bisa dilakukan dan hal yang tidak bisa kita lakukan. Oke nih teman-teman, tadi Kayla udah ngejelasin tentang apa aja sih yang diperbolehkan dalam kelangsungan proses negosiasi internasional. Nah, kira-kira nih sekarang apa aja sih yang tidak diperbolehkan dalam proses negosiasi internasional? Jadi, hal yang nggak boleh dilakukan dalam proses negosiasi internasional itu yang pertama, jangan mengabaikan atau mengesampingkan kebudayaan serta adat istiadat negara tujuan. Karena kenapa? Di sini bisa timbul ketidaknyamanan atau bahkan menghambat proses negosiasi. Makanya penting banget nih untuk memahami dan menghargai kebudayaan serta adat istiadat negara tujuan. Nah, yang kedua nih, jangan menggunakan bahasa yang kasar atau kata-kata yang mungkin merendahkan pihak lawan. Karena kenapa? Ini penting banget dilakukan agar suasana negosiasi ini tetap kondusif dan tidak menimbulkan ketegangan yang berlebihan antara kedua belah pihak. Dan yang ketiga, jangan terlalu keras kepala dengan menolak atau mengakui kebutuhan atau perspektif pihak lawan. Di sini penting karena untuk mempertimbangkan pandangan dan kebutuhan pihak lawan sehingga dapat mencapai kesepakatan yang menguntungkan bagi kedua belah pihak. Oke. Selanjutnya nih, kira-kira ada lagi nggak sih larangan-larangannya? Oke, ada nih sebenarnya. Yang keempat berarti ya, itu jangan membiarkan emosi mengambil alih kita selama proses negosiasi berlangsung. Kita harus tetap tenang dan terkendali dalam situasi apapun, karena dengan tetap tenang kita dapat lebih mudah untuk mengevaluasi informasi dan membuat keputusan yang terbaik bagi kedua belah pihak yang terlibat dalam negosiasi internasional. Dan yang terakhir nih ya, jangan mengambil tindakan atau membuat janji yang tidak dapat kita penuhi. Karena ini penting banget untuk mempertahankan integritas dan kepercayaan orang lain terhadap diri kita. Nah, itu dia teman-teman yang diperbolehkan sama yang tidak diperbolehkan. Selanjutnya kita bakalan ngebahas tentang how to. Gimana sih cara ngelakuin negosiasi internasional secara efektif? Nah, sebenarnya yang pertama itu lakukan riset terlebih dahulu. Pastiin kita benar-benar memahami nilai-nilai norma dan kebiasaan bisnis yang ada di negara tersebut. Dengan melakukan riset terlebih dahulu, kita dapat mempersiapkan diri dengan baik dalam menghadapi proses negosiasi internasional dan menghindari kesalahan yang dapat merugikan kedua belah pihak. Setuju banget sih. Oke, kita masuk di poin yang kedua, yaitu bangun hubungan yang baik dengan rekan bisnis. Setuju banget gak sih teman-teman? Setuju banget. Ketika kita akan memulai sesuatu, pastinya kita harus memulai sesuatu dengan rasa kebaikan. Benar. Gini, kerasa banget kalau misalnya kita sama teman-teman nih, kita nggak punya hubungan yang baik, pasti tidak akan terjalin misalnya kerja sama, kerja kelompok. Setuju kan? Yang ketiga, kita harus mempersiapkan konsep itu dengan matang. Pastikan bahwa konsep itu telah dibicarakan dengan baik oleh tim dan telah disepakati oleh kedua belah pihak. Nah, yang keempat nih, kita harus menciptakan suasana yang nyaman selama negosiasi berlangsung. Karena dengan begitu akan dapat hasil yang baik untuk kedua belah pihaknya. Yang kelima, bersikap positif dan terbuka terhadap masukan dan ide dari pihak lawan. Jangan terlalu terfokus pada menang kalah, tetapi berusahalah mencapai kesepakatan yang menguntungkan nih antara kedua belah pihak. Seperti apa yang sudah dijelaskan di awal, kalau negosiasi internasional ini berfokus kepada menang-menang bukan menang kalah. Yang keenam, gunakan bahasa tubuh yang sopan dan profesional selama proses negosiasi berlangsung.
Hal tersebut menjadi suatu hal yang penting, terutama ketika kalian akan mewakili sebuah perusahaan atau sebuah negara. Nah, yang ketujuh, jangan ragu untuk bertanya dan klarifikasi apabila ada hal yang tidak dimengerti selama negosiasi berlangsung. Karena dalam proses negosiasi internasional itu sangat penting untuk memahami dan menyepakati persyaratan dan kesepakatan yang disepakati oleh kedua belah pihak, bisa dengan cara membuka saluran komunikasi dan mungkin memastikan bahwa semuanya dipahami dengan jelas sebelum menandatangani kesepakatan. Terakhir, pastiin nih bahwa ada kesepakatan tertulis atau kontrak yang dibuat setelah negosiasi berlangsung. Hal ini sangat penting teman-teman semua untuk meminimalisir kesalahpahaman yang mungkin terjadi di kemudian hari, atau yang familiar disebut dengan MOU. Tahu nggak sih MOU, teman-teman? Nah, hal itu tuh penting banget supaya untuk meminimalisir konflik, perpecahan, dan lain sebagainya. Benar banget. Selamat siang, saya Farel, perwakilan dari Rails Company, ingin meminta untuk memasukkan produk-produk kami ke pasar Indonesia. Namun, aturan dan regulasi perdagangan Indonesia terlihat sangat rumit dan beragam. Apakah kami dapat melakukan proses negosiasi dengan pemerintah Indonesia untuk memfasilitasi masuknya produk-produk kami ke pasar Indonesia? Tentu kami selalu terbuka terkait hal tersebut. Maka dari itu, kami meminta untuk Anda mengajukan apa yang menjadi permintaan Anda. Kami ingin meminta pengurangan proses biaya masuk, penyederhanaan proses perizinan, dan perlindungan hak kekayaan intelektual perusahaan kami. Apakah hal ini dapat dilakukan? Terkait apa yang menjadi permintaan Anda, tentu akan kami pertimbangkan kembali. Namun, kami memiliki kepentingan-kepentingan nasional yang harus kami jaga dan kami stabilkan juga. Maka dari itu, silakan Anda ajukan kembali apa rincian dan detail dari permintaan Anda tersebut, dan agar kita bisa melakukan proses negosiasi. Baik, terima kasih atas pertimbangannya. Kami siap untuk menerima dan memberi dalam proses negosiasi kali ini. Ya, tentu kami juga siap untuk mencapai kesepakatan yang telah kita berdua kesepakati. Mari kita lanjutkan proses negosiasi ini. Baik. Itu dia penjelasan mengenai negosiasi internasional dari kita. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Pajangan kamera dipaku, jangan lupa nonton kita selalu. Bye-bye!